Wa yusanu qiraatu ma fi subil jum'ah wa ghairuha lil musafiri fi raq'atail fajri wal maghribi wa tawafi wa tahiyati wal istikharati wal ihrami littibai. Nah, tadi kita kalau tidak hafal ya di dalam sholat subuh Jum'ah itu tidak hafal alif lam mim tanjil dan ayat sajadah atau tidak hafal sabihis dengan hal ataka ya. Tidak hafal misalkan, maka disunahkan membaca di dalam sholat subuh Jum'ah itu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Ikhlas. Sebetulnya ini lil musafir, khususnya untuk orang-orang yang musafir, yang sedang bepergian. Ya musafirnya yang musafir, ya yang sedang bepergian jauh gitu kan. Ukuran musafir itu adalah dia sudah lebih dari 2 marhalah. Ya. Itu boleh menjamak. Ya. 2 marhalah itu adalah 80 kilometer ya, atau 84-80 kilometer. Jadi kalau ukuran jalan kaki itu 1 hari 1 malam lah, kalau jalan kaki. Ya kira-kira dari sini ke Bakau lah gitu ya. Jalan kaki ya. Kalau naik pesawat mah sebentar. Apalagi naik apa namanya Alphard ya. Dari sini ke Bakau cuma setengah jam. Ya. Gak nyampe. Ya. Dan kecepatannya 200 kilometer. Nah disunahkan yaitu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Yang pendek saja ya gitu ya. Di dalam sholat subuh Jum'ah ya bagi orang musafir dan di dalam 2 rakaat sholat fajar ya. Nah di dalam sholat fajar ya itu ada 2 karena fajar itu ada fajar kizib ya, ada fajar sodik. Fajar kizib itu adalah fajar yang bahasanya fajar yang bohongan, dia melentang cahayanya gitu ya, itu fajar kizib. Kalau fajar sodik itu datang waktu subuh, fajar sodik itu sudah, kalau bahasa orang Banten mah sudah ngagebrai gitu ya, cahayanya itu sudah luas, itu namanya fajar sodik ya. Pokoknya datang waktu subuh aja fajar. Maka di situ ada 2 pendapat, kita disunahkan ya itu melaksanakan sholat sunnah fajar. Ada lagi yang berpendapat bahwa sholat sunnah fajar itu bagian dari sholat sunnah qobliyah subuh gitu ya, sholat sunnah fajar. Bahkan pahala yang Allah berikan, Allah janjikan ya bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar, rakaataini min sholatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat melaksanakan sholat fajar itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba, kita dikasih Fortuner ya, kasih rumah bagus, rumah mewah ya. Kita melaksanakan sholat sunnah fajar, Allah perlihatkan pahalanya. Kalau Allah perlihatkan pahalanya, pasti kita memilih sholat sunnah fajar. Maka kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Atau walal akhiratu khairu wa abqa. Itu awas, jangan salah baca tuh ya. Kadang-kadang baca sabihis ya dengan waduha gitu kan. Baca sabihis walal akhiratu khairul laka minal ula, larinya ke waduha gitu kan. Itu pernah saya kejadian seperti itu Pak ya, dulu waktu sholat Idul Adha. Pas dites saya dulu di Jakarta itu jamaah kan banyak tuh, namanya juga baru pulang dari pesantren gitu kan, grogi juga saya baca sabihis, larinya ke waduha gitu kan. Walal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Akhirnya ya karena jamaahnya diem aja, udah terusin aja lah, pede aja udah biarin. Jadi iya. Ya nggak membatalkan ini gitu kan, nggak membatalkan ini, namanya juga lupa ya gitu kan.
Allah pun ya tahu orang yang lupa makan gitu. Jadi satu kali baca 2 surat kita lalui, ternyata salah baca suratnya. Ujungnya salah. Nah, sholat sunnah fajar ya, sholat sunnah fajar itu disunahkan baca suratnya kuliah dengan kulhu. Dan kalau sholat qobliyah subuh itu disunahkan yaitu baca suratnya yaitu suratnya Alam Nasroh dengan Alam Taro ya, suratnya disunahkan. Qobliyah subuh disunahkan Alam Nasroh dengan Alam Taro ya, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Alam Nasroh laka sadrak. Kaifiatnya, hikmahnya kita akan terhindar dari penyakit waisir ya. Penyakit waisir itu sakit apa namanya pantat ya, sakit waisir ya, keluar itu wasir ya, wasir ya, penyakit wasir ambien itu akan selamat dari itu ya. Hikmah dari membaca Alam Nasroh dengan Alam Taro ya. Bahkan Alam Nasroh itu banyak hikmahnya. Seorang ulama Syekh Abi Ajil Bustami ketika dia menghadapi perkara yang sulit ya, perkara yang memang menurut dia tidak akan bisa dia lalui ya, dia hadapi ya, maka dia selalu membaca surat Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra dia baca berulang-ulang kali. Fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra dengan keyakinan dan makna yang dia baca dan yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, maka masalahnya insya Allah akan beres. Siapa yang bereskan? Allah. Kita punya keyakinan bahwa Allah berjanji dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu ya. Nah itu maka ketika kita punya kesulitan dalam masalah hidup, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah anak, kita punya anak gak mau sekolah, kadang-kadang suruh ngaji susah, pengennya main HP terus ya, main ML terus gitu ya, main game terus punya anak. Makanya pulang dari ngaji, ibu nih punya cucu, punya anak, bacakan Alam Nasroh, bacakan Alam Nasroh ya, usap kepalanya, Robbil Arsyil Azim ayyufaqihaka fiddin ya. Bacakan doa tuh pulang dari sholat Jumat ya, tuh punya anak, punya cucu ya, tuh bapak ke istrinya begitu juga ya, doain gitu kan. Iya, cium apa namanya kening pipi istri ya, jidat istri sunnah gitu kan. Istri cium tangan kita ya, subhanallah, istri yang mencium tangan suami itu pahalanya Allah seperti pahalanya mencium Hajar Aswad ya. Iya, walaupun kita belum melaksanakan belum melaksanakan haji atau umroh ya, pahalanya sudah Allah berikan kepada ibu-ibu yang mencium tangan suaminya. Tapi jangan paksa Bu. Kadang-kadang kepaksa kita mah ya. Kadang-kadang cium tangan suami ada maunya gitu ya. Biasanya suami juga begitu kadang-kadang ya. Cium kening istri, tumben kata istrinya. Oh bilang tumben ya. Karena nggak dibiasakan ya. Kalau saya mah alhamdulillah ya. Pulang dari masjid itu istri sudah siap di kamar ya. Assalamualaikum ya, cium tahapan nama tangan saya cium ya, pipi kiri pipi kanan ya, cium. Iya insya Allah sampai tua Bu ya, sampai tua ya, berikan keharmonisan seperti itu. Karena rumah tangga itu kata Nabi baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku ya.
Kadang-kadang nggak ada keharmonisan, ya masih muda mah sayang-sayangan. Ya. Kalau udah tua mah ya tidur aja tidur aja kadang-kadang bisa ranjang. Ada satu ranjang kadang-kadang adu kentut kadang-kadang. Aduh subhanallah ya. Saya itu subhanallah lihat ya keluarga yang sakinah itu sampai tua sebetulnya mah ya. Harmonis sampai tua, jalan bergendengan gitu kan. Subhanallah, ke pasar selalu berdua gitu kan. Ke WC selalu berdua. Ya diantar lah gitu kan, apalagi udah tua makan gitu. Iya. Ada kadang-kadang ya, sampai tua rumah tangga subhanallah ya. Jadi itu menjadi contoh buat keluarga kita, anak kita gitu kan. Makanya itu saya Bu ya, alhamdulillah rumah tangga dari pertama sampai sekarang belum pernah yang namanya berantem. Belum pernah. Adu mulut juga ya biasa nggak pernah gitu ya. Ya paling kalau nggak cocok diem aja saya. Istri tahu tuh kalau saya diem tuh lagi nggak cocok tuh. Ya paling nanya ya. Paling seperti itu. Ya namanya manusia rumah tangga mah ada aja Bu ya. Ustaz juga manusia, ada juga keselnya kan gitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kita kendalikan dengan dengan doa, kita kembalikan dengan nasihat ya gitu ya. Nah, kemudian di dalam jadi rokaat kita kembali kepada tema bahwa rokaat ya dua surat di dalam sholat fajar itu kalau fajar kuliah ayyuhal kafirun, kemudian kalau qobliyah subuhnya ya, karena ada yang berpendapat fajar itu bagian dari qobliyah subuh misalkan. Nah, itu alam nasroh dengan alam taro rutin. Maka harus hafal nih Ibu nih ya, alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro gitu kan. Hikmah alam nasr itu banyak. Alam nasrah laka sodrok, ya hikmah yang terkandung. Karena setiap Al-Quran yang kita baca itu mengandung obat. Dari mana dasarnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan diturunkannya Al-Quran itu syifa wa rahmah merupakan obat dan rahmat. Baca alam nasrah teh. Ketika kita sedang rupek pikiran, sedang pusing, ya menghadapi masalah ini itu, belum beres masalah ini, datang lagi masalah yang lain, belum beres masalah, numpuk masalah. Kembalikan kepada Allah yang mengurus kita, yang memberikan masalah siapa? Allah. Yang menghilangkan masalah Allah. Allah berikan solusi, Allah berikan yaitu supaya masalah itu beres ya. Itu asbabun nuzulnya pun seperti itu ya. Ketika Rasul itu sedang gupek, sedang pusing, sedang ya namanya juga Rasul juga manusia. Cuman kalau Rasulullah pusingnya bukan karena urusan dunia, dia urusan dakwah, urusan umat ya. Dia mengajak supaya masyarakat itu supaya mau ibadah kepada Allah, malah menyembah patung terus. Ketika Rasul berdakwah, ya bukan disambut dengan kegembiraan, tapi disambut dengan lemparan, dengan cemoohan. Itu Rasul. Ada Rasul juga sifat manusia, ya sifat manusia ada sedihnya, ada bingungnya juga. Rasul juga begitu di dalam mengajak umatnya. Coba bayangkan, ya. Maka sering dinasehati oleh Allah, ya Rasul, ya, di dalam Al-Quran ini diterangkan, ya bukan kamu saja ya Muhammad. Umat-umat terdahulu pun sama ya. Ketika diajak ibadah kepada Allah mereka membangkang. Kamu cuman baru 23 tahun ya mengajak masyarakat untuk ibadah kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Allah Nuh berapa tahun? 950 tahun mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Cuman 40 orang laki-laki dan perempuan yang manut, yang ikut. Rasul cuma 23 tahun ya, menyampaikan Al-Quran. Udah berapa juta, udah berapa ribu ya. Bahkan sahabat aja yang ikut dengan Rasul 124 ribu sahabat. Coba bayangkan. Itu mah engkau Muhammad. Coba bayangkan dengan umat-umat terdahulu. Maka dalam satu hari Rasulullah itu pernah dalam satu malam Rasulullah menangis. Menangis, meratapi ya. Karena meratapi khawatir umatnya ini seperti umat-umat terdahulu.
Karena kalau umat terdahulu ketika itu diajak dakwah, diajak ibadah oleh rasul-rasulnya, itu mereka membangkang rasulnya, dia berdoa kepada Allah supaya menurunkan azab, maka diturunkanlah azab. Ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, itu diturunkan azab. Nabi Nuh diturunkan banjir selama 6 bulan banjir. Jadi Rasul menangis pada malam itu, menangis Rasulullah. Kemudian turunlah ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka datanglah malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya, kenapa kau menangis? Maka kata Nabi, saya teringat umat-umat terdahulu, khawatir takut umat saya ketika saya perintahkan ibadah untuk menyembah Allah, mereka tidak mau membangkang, takut diturunkannya azab ya Jibril. Maka Allah turunkan ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah menurunkan azab wa anta fihim, engkau masih ada di antara mereka wahai Muhammad, ya, kata Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, iya kalau saya masih ada ya wahai Jibril, bagaimana kalau sudah saya tidak ada? Maka diturunkan ayat yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna, dan Allah tidak akan turunkan azab ya ketika umat-umatmu itu masih mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur ya pada jamaah yang mau beristighfar, umat-umat Islam yang mau beristighfar, yang betul-betul istighfarnya ya, dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat tobat ya yang 10, itu akan diterima tobatnya oleh Allah. Bahkan bukan saja diterima, tobat kita akan ditahan azab Allah ya. Akan ditahan azab Allah dengan istighfarnya orang yang betul-betul dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya ya. Maka dalam satu hari nanti ya, ketika akan terjadi kiamat, banyak orang yang beristighfar tapi cuma hanya lisannya saja, itu tidak bisa menolak bala yang akan turun ke alam dunia ini ya. Maka mulai sekarang sudah mulai nih Bapak Ibu, orang-orang yang betul-betul dia hatinya ikhlas kepada Allah dalam istighfar sudah banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Karena secara logikanya begini, ketika itu rumah akan dirobohkan, rumah itu akan dihancurkan, maka yang diselamatkan dalam rumah itu apa dulu? Mungkin barang-barang yang berharga dulu ya. TV, kulkas, lemari, ya, itu alat-alat yang termasuk yang masih bagus-bagus. Begitu juga alam dunia. Ketika alam dunia ini akan dirobohkan, maka yang diambil itu adalah kita dulu, para ulama-ulama dulu diambil satu persatu, ya, meninggal alam dunia. Kita ini jamaah meninggal dulu, udah semua nggak ada gitu ya. Sudah di alam dunia nggak ada yang ibadah. Ada yang ibadah juga ya, cuman ibadah bohongan doang kadang-kadang ya, hatinya belum bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti akan diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala ya. Maka alhamdulillah bersyukur kita masih diselamatkan oleh Allah dari azab-azab. Coba saudara-saudara kita ya, tuh yang di Cianjur, yang di mana-mana yang kena gempa bumi, tsunami, subhanallah. Di sini mah masih alhamdulillah pengajian segini mah alhamdulillah masih banyak ya. Coba Pak di kampung saya ya, tuh di pegunungan sana ya pengajian banyak gitu ya. Saya mulai dari 2007 ya membina pengajian bapak-bapak. Dari jamaah 300 terus 150. Sekarang paling banyak 15 orang. Paling banyak rutin. Mungkin itulah karena saya tidak bangga dengan jamaah banyak. Ya. Saya bangga dengan jamaah yang bisa istiqomah ya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya bangga dengan jamaah yang bisa istiqomah. Dan saya pun merasa bangga saya bisa mengajarkan walaupun 15 orang, itu insya Allah nilainya seperti 15.000. Ya. Karena saya yakin bukan saja jamaah yang hadir, tapi para malaikat pun akan turun. Ya. Itu akan turun. Akan turun malaikat menyaksikan kita, ikut bersolawat dengan kita
ikut bertaklim dengan kita. Bahkan sekarang pun kalau kita lihat ada malaikat, kalau kita bisa melihat, terutama malaikat-malaikat hafazah ya. Itu diantaranya ya. Watahiyat wal maghribi, dan kemudian disunahkan yaitu sholat membaca surat, yaitu membaca Qul ya ayyuhal kafirun di dalam sholat maghrib Jumat, sholat tawaf ya, baik tawaf kudum, tawaf ifadhah atau tawaf wada ya. Ya, sudah beres mungkin ya melaksanakan tawaf wadanya, ini tinggal mulai pemberangkatan, siap-siap pada pulang nih jamaah kita. Ada yang memang yang sebelum kalau kloter akhir itu mungkin dia melaksanakan arba'in terlebih dahulu mungkin di Madinah. Itu 10 hari kalau nggak salah, arba'in di Madinah itu 8 hari. Itu melaksanakan yaitu berjamaah selama 40 waktu, ya, itu 8 hari. Wa tahiyati, dan sholat tahiyat masjid, dan istikharah, dan sholat wal ihram, sholat ihram ya. Itu disunahkan. Di dalam suratnya adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Littiba, dasarnya adalah littiba, mengikuti yaitu pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini banyak rangkaian-rangkaian surat yang kita baca, insyaallah ini adalah panduan-panduan atau dasar-dasarnya yang sudah disusun oleh ulama ya. Ini ada, insyaallah nanti kalau mau itu difotokopi ya, untuk khusus imam, mau tahu foto kita di rumah ditempel juga nggak apa-apa. Jadi maghrib kalau hari Ahad itu alam taro dengan li'ilafi, maghrib hari Ahad. Isya alam nasroh dengan inna anzalnahu ya. Subuh hari Ahad wasama'i wa thariq dengan wat ini gitu kan. Zuhur li'ilafi Quraisyin dengan ara'aital tadi, supaya tersusun ya, supaya tersusun. Al-hakumut, kalau asarnya al-hakumut dengan al-hakumut takasur dengan wal asri gitu kan. Tersusun itu disusun oleh ulama, karena di dalam membaca surat sholat itu ya kesunahannya ada dua ya, ada dua. Satu tersusun sesuai dengan runtutan sholat, runtutan suratnya gitu kan. Yang kedua kita utamakan yaitu yang surat yang panjang terlebih dahulu, yang pendek baru ya serokat yang kedua gitu ya. Kalau misalkan tidak hafal seperti runtutannya, kita cari yang panjang ya, yang panjang kemudian yang pendek taruh ke belakang gitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan sedikit ini, karena sudah jam 6 lewat. Mungkin ada sisa pertanyaan, monggo silakan. Mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf apabila ada kehilafan, kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.